Assalamualaikum Ibu. Lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap, Ibu. ya. Dengan Ustazah siapa ini? Ustazah Nela, Ibu. Ustazah Nela. Salam kenal Ustazah Nela. Salam kenal kembali, Ibu. Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya nervous juga nih yang sudah SD IT Askia yang sudah terkenal dari 2005, 2010 ya, 2010 SD IT Askia 2. Nah, Ibu sudah lama berada bersama dengan SDIT SK2. Alhamdulillah lebih kurang 10 tahun, Bu. Oh, 10 tahun, Masya Allah. Sudah cukup lama, Bu ya. Eh, jurusan yang Ibu ampuh apa Bu? Mengajar di Askia ini, Bu. Ya. Beberapa tahun di kelas 1, Ibu. Sekarang diamanahkan di kelas Oh, 3. masih kelas kecil ya. Ya, masih kelas Nampaknya kelas kecil atau kelas rendah. Nampaknya Ibu berarti cocok untuk di kelas kecil. Oke. Kalau supervisi kan Bu, saya panggil Ustazah Pak Ibu nih. Biasa di sekolah panggilnya Ustazah atau Ibu? Ustazah, Bu. Panggil Nela juga nggak apa-apa, Bu. Iya, biar lebih ini ya, lebih cair ya. Ya, Apa? Bu. Ustazah Ustazah sajalah, saja. Ustazah. Biar resmi. Ya, Hmm. Ustazah kan di kelas kecil. Kalau kelas kecil disupervisi sama kepala sekolahnya itu berapa kali sekali dalam satu semester? Kalau dalam satu semester yang formalnya sekali, tapi hampir tiap pagi dia supervisi saya, Bu. Oh, Masya Supervisi Allah. kelas, supervisi piket, supervisi Ah iya, belum lagi tugas yang lain kan ada juga beberapa tugas yang dibebankan kepada guru. iya. Ustazah Nela, kalau instruktur bagian apa? Di instruktur saya guru kelas, Bu. Guru Guru kelas kelas biasanya 3. kan guru kelas juga dapat dapat tugas lain, nggak ada? Enggak, Bu, sekarang koordinator level, Bu. Koordinator level kelas Oh, rendah. sekarang Ustazah Nela koordinator guru kelas rendah ya, nyebutnya level rendah ya. Ya. Nah, gitu. Karena beda-beda nama nih. Ada Korlas, ada Korjen, ada ini Core level ya, koordinator level rendah Ah, ya, kelas rendah. iya, iya, iya. Korlev, Iya. Korjen sebenarnya sama, Bu. Cuman Iya, mungkin betul. Karena daerahnya berbeda, akhirnya ya, namanya itu. berbeda-beda. Iya, kelas satu. Yang paling banyak tuh di kelas berapa? Yang paling lama Ustazah Nela nih ngajar? Karena lu Kelas 10 tahun nih. kelas Kelas 1. satu. Tahun ini kelas satu juga ya. Dari awal kelas 1, terus pernah di kelas Oh. 2 sekali, sekarang di kelas 3, Mm-mm. Bu. Oh, sekarang di kelas 3. Udah naik kelas ya. Kelas. Udah naik kelas, alhamdulillah. Berarti kalau di kelas satu kan banyak media tuh, banyak media nyanyi dan sebagainya. Itu biasanya kalau untuk buat ATP atau dulu silabus, kemudian buat modul ajar. Sekarang modul ajar, dulu LPP. Itu dikoordinasinya di mana? Bisa nggak cerita tentang koordinasi untuk itu? Lagu-lagunya. Nah, apakah sampai ke lagu-lagunya, misalnya Oh, gitu. biar semuanya sama gitu, kan Ya, iya, dua Bu. kelas kan? Ya, Oke. silakan. Ya, Bu. Awalnya kita kan sekali dalam satu semester kita sudah dikumpulkan ya, Bu, untuk raker, rapat Mm-mm, kerja guru. Jadi semua guru level, guru kelas itu duduknya per kelas. Habis itu mm-mm, guru bidang studi per bidang studi. Kemudian mm-mm, kami dipisah lagi guru kelas rendah dengan guru kelas tinggi. Kalau sekarang kan fase A, fase B, fase C gitu ya, Bu ya. Dari mm-mm, situ kami sudah merancang silabus misalnya. Setelah silabus nanti kan baru ke RPP atau modul ajar ya sekarang ya, Bu ya. Ah, mm-mm, Habis itu nanti kami akan membuat modul ajar. Membuat mm-mm. modul
Nanti di dalam modul ajar itu kami PBM-nya itu kan per level. Nanti kami ada lagi Bu KKG namanya. KKG itu sekali dalam seminggu. Nanti di sana kami membahas membahas segala mulai dari proses PBM sampai ke batasan materi sampai ke praktek-praktek PBM berdasarkan masing-masing materi per mapel. Kemudian nanti kita menggunakan media apa, termasuk alat-alat dan bahannya apa gitu. Jadi ditentukan di dalam KKG. Oh begitu. Kalau yang KKG itu yang mengisi nanti berarti ganti-gantian ya, bergantian ya. Gantian Bu, kami ada program. Jadi KKG-nya itu nggak hanya berkumpul saja. Kami punya program KKG itu disusun sekali dalam 6 bulan juga. Jadi yang pertama kami buat program dulu kalau kumpul bersama itu di awal kami buat program dulu Ibu. Buat program KKG level kelas 1 gitu. Bulan pertama, nah digituin Bu, kita mungkin kebiasaannya sampai ke pelajaran misalnya bahasa Indonesia, bulan ini kita mengajarkan anak huruf B gitu, terus suku kata ba, sampai ke sana Bu dibahas gitu. Kemudian bulan depan ada lagi, mungkin minggu depannya kita kan tiap minggu nih, nanti di dalam program KKG itu kita membahas juga sikap atau masalah anak di kelas masing-masing, kemudian nanti ada peer teaching juga di antara kami sesama itu Bu. Oke. Apa namanya? Berarti kan di masing-masing itu KKG-nya berarti masing-masing level ya. Berkumpulnya ya, masing-masing level. Yang koordinasinya tadi koordinator level. Oke. Kalau secara ini tadi 1 kali per 6 bulan ya KKG itu ya untuk dibahas rencanakan. Nah, di kelas 1, kelas 2, kelas 3 pulangnya jam berapa ya? Kelas 1, kelas 2 kami pulang jam 2:30 sore. Yang kelas 4 sampai 6 itu kelas 1 2 2:30 sore. Kelas 3 sampai 6 habis sholat asar, Bu. Ya, sama ya. 2:30. Berarti sholat zuhurnya juga di sekolah ya? Di sekolah, Ibu. Sholat zuhur di sekolah. 5 hari sekolah kah? 5 hari sekolah? 5 hari sekolah yang hari efektif untuk PBM normal. Kemudian nanti ada ekskul juga di hari Sabtu. Ekskulnya, iya. Tadi banyak sekali ekskulnya, Masya Allah. Kelas 1 ada pelajaran bahasa Arab kah? Ada, Ibu. Bahasa Arab. Ya. Berarti bahasa itu ada bahasa Arab, ada bahasa daerah, ada bahasa Inggris. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kalau bahasa daerah itu kami sering di pembiasaan. Begitu. Terus ada juga mata pelajaran kami KMK namanya Bu. Keminangkabauan dalam pelajaran muatan lokal kalau dulu ya. Itu apa tuh namanya? Keminangkabauan atau bahasa daerah. Keminangkabauan. Itu budaya daerah ya, budaya daerah. Itu reguler diajarkannya? Di dalam pelajaran reguler Ibu. Ada pelajaran reguler nanti ya. kami bisa sambungkan nanti kita gabung dengan P5. Iya. Ada profil pelajar Pancasila juga di situ gitu. Di kelas 1. Iya, nanti ntar ada eskulnya di kelas 3, eskul tentang seni budaya Minang gitu, Ibu. Kemudian untuk perubahan kelas, misalnya Ustazah Nela tahun ini di kelas 1, tahun besok di kelas 2, itu penyusunannya tuh seperti apa? Mekanisme penyusunannya? Pertama mungkin berdasarkan kebutuhan ya Ibu ya. Berdasarkan kebutuhan sekolah gitu. Terus yang kedua mungkin tentu ada juga penilaian dari kepala sekolah. Kepala sekolah kan seringkali tiap sebentar ke kelas gitu. Guru senior. Supervisinya macam-macam ya. Supervisinya macam-macam ya. Tapi yang formalnya 1 kali ya, 1 kali. Yang terjadwal 1 kali dalam 1 semester. 1 kali dalam 1 semester. Yang lainnya itu kondisional ya, insidental ya, setiap saat ya gitu ya. Oke. BPI guru berarti bukan cukup lama ya. Mulai BPI guru tuh di sekolah atau di luar, Ustazah Nela?
Kalau saya sebenarnya mengenal itu udah dari kuliah, mengenal, tapi di sini lebih ditertibkan, baru bertemu, baru penerimaan, kita kan ada semacam apa ya kontrak ya gitu ya Bu ya, Iya, bersedia iya, iya. dibina atau tidak, kayak begitu. Dan Mm. alhamdulillah dari awal sudah dibina Bu. Mudah-mudahan tidak dibina. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa BPI apa namanya? Ini kan BPI Guru atau PTK itu ada pelaksanaannya, maksudnya pelaksanaannya itu di sekolah kah atau di luar jam sekolah? Oh di sekolah Ibu. Jadi kami kan dalam seminggu tuh full Senin sampai Jumat pulangnya habis asar. Nanti Mm-mm. kami ada 1 hari mengajarnya itu sampai zuhur. Jadi jadwal pergi kami BP itu jam setengah 2 itu baru boleh meninggalkan Mm-mm. lokasi. Nanti Itu terkoordinasi langsung oleh yayasan, itu oleh uh-uh. prodi kami. Uh, itu di hari apa itu? Tergantung Bu, kami kan punya kelompok-kelompok Oh, LI berarti ya. tidak ditentukan. Soalnya ada juga sekolah yang menentukan. Misalnya hari BPI. Nah, jadi Kalau hari BP itu kami malah di setiap pagi pembiasaan, kemudian nanti setiap hari ada controlling dari kepala sekolah, beliau mengirimkan hari ini mm-mm. dikirimkan tentang siroh, semua kami harus baca itu dikirim di grup WA oleh kepala sekolah. Iya. Nah gitu Mm-mm. Bu. Nah, besok kita mempelajari entah tentang hadis dikirim lagi gitu di grup gitu. Nah, terus Ya, ya Pak, semuanya yang ada di BP itu kami ya dikontrol gitu Bu. Ada link-link Alhamdulillah. juga, ada link amal yauminya gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya ada link, ada Google Form lah yang untuk mengisi ya. Iya, Uh-uh. setiap hari itu. Kalau dari yayasan ada menyelenggarakan BPI gabungan. Iya, itu kami sekali sebulan BPI gabungan itu berupa taskib guru dan karyawan. Itu Mm-mm. kemudian ada juga yang berdasarkan kelompoknya Bu, kelompok apa namanya ya? Kan ada guru kelas sama guru kelas, guru Al-Quran sama guru Quran. Nanti ada lagi Mm-mm. khusus pembinaan guru BPI untuk yang mengajar BPI di sekolah. Oh, berarti guru BPI siswa itu ada Ya, kelompoknya gitu ya. ah, Pembina guru BPI. ya. Ustazah Janela ada pegang pembina siswa BPI siswa. Eh, ada Bu, sekarang kelas 4, Oh, pegang kelas 4. BPI kelas 4. Hmm. Kalau misalnya ini kan berbenturan nih kelas 4 dengan Bu Nela sebagai Ustazah Nela sebagai guru kelas Hmm, 3. Itu ya. harinya hari apa? Rosternya itu di hari apa di kelas 4 BPI? Kalau kami untuk BPI siswa itu dimasukkan di daftar jam pelajaran Ibu. Memang sama jadwal di jadwal gitu Bu. Misalnya hari Senin kelas 4 itu BPI-nya hari Senin itu hari Kamis, misalnya hari Kamis jam 10, jam 10.30. Nah, itu saya yang masuk ketika jam saya di kelas kosong, saya ngajar BPI di kelas 4 gitu. Oh gitu ya, berarti ada roster yang Ya, masuk ke ada kelas rosternya 4 dia. tuh ya. Hmm. Yang lainnya besok untuk yang observasi pembelajaran, Ustazah Janela termasuk yang diobservasi atau bukan? Oh, nggak tahu juga Bu, entah saya dimasukkan pasti tidak. Cuman info biasanya kami kan ada nggak ada supervisi atau lisensi, kami kan harus siap. Jadi nggak diumumkan Oh gitu. begitu. Mm-mm. Masya Allah, siap ya. Ya Siap. saya deg juga sebenarnya Bu. Mudah-mudahan jangan saya kan gitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan. Gitu ya. Tuh. Alhamdulillah. Baik, Ya, Ustazah Nela, senang berjumpa dengan Ustazah yang ya sama. ya nampak kalau untuk yang kelas kecil dia harus riang, gembira gitu ya Ustazah ya. Masya Ya, betul. Allah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ibu. Ya, Afwan. Itu aja. Aduh. Ya, Ustazah Lili. Iya.
Tadi lagi screenshot sebentar, Bu. Dokumentasi Itu saya tadi juga ngerekam, ada merekam ya, direkod ya. Iya, udah diizinkan tadi. Tapi di cloud saya belum diizinkan ya. Di cloud Tadi minta Ustadz ini di cloud biar mudah. Tapi saya di komputer saya sih. Enggak apa. Berarti bisa ya ini. Tadi permintaan Ustadz Abdul Hakim di cloud. Baik. Untuk selanjutnya, karena orang tua juga besok ya, alumni juga besok. Satu lagi dengan saya, kepala sekolah ya. Berarti belum. Kepala sekolah sudah dengan Ustadz Abdul Hakim belum? belum, Bu. Belum. Baik. Berarti kita tunggu saja karena saya lebih ke Sarpra ya. Saya kan ininya di Sarpra dan di sana guru pramuka ada, pembina pramuka. Guru pembina ada. Ada, Bu. Ya, boleh. Pendidiknya Boleh pembina dipanggil. pramuka. Ya, boleh. Sebentar ya, Bu ya. Kita panggil gurunya. Yang bisa kan, kalau bisa yang sudah ikut KMD atau KML. Ya, jazakillah khair. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Gimana Ustazah? pembina pramukanya lagi ngajar, Bu. Nanti sebentar lagi ke sini. Mungkin boleh. dialih dulu, Bu. Yang lainnya saya ke tadi tim penyusun SKL ada sudah dengan Ustadz Abdul Hakim. Tim penyusun SKL. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Nah, Kak. Tim penyusun SKL. Silakan, Zanella. Oh, Ustazah lagi. Masya Allah.
Ini Bu, memang orang penting nih ya. enggak, Bu. Dipentingkan aja sama Kepsek nih. Enggak dikasih tahu pun, Bu. Oh, ini tim aja sebenarnya, Bu. Ternyata saya juga diwawancarai ya. Aduh. Aduh. Ya, tadi karena sudah panjang juga, sudah menceritakan karena sudah koordinator juga ya, koordinator level ya. Jadi kan standar kompetensi kelulusan itu kan kalau dari JSIT ada terdengar? Ada, Bu, ada. Ada. Ini nyambung ya, saya udah rektor ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Ya. Kalau dari standar kompetensi lulusan itu kan ada 7 ya. Iya, Bu. Ada 7 standarnya itu. Ada kompetensinya ya 7. Nah, di Ulang, Bu. Kurang agak serak-serak suaranya, Bu. Ulang, Bu. oh ya, kurang jelas ya. Baik. Ya. Di standar kompetensi kelulusan itu kan ada 7 kompetensi tuh, ada 7 untuk siswa. Tadi pun memang Ustadz Riki sudah menyampaikan jamut ya, apa jaminan mutu. Nah, itu bagaimana mengkritnya, maksudnya perjalanannya sampai ke jamut itu bagaimana tuh? Pertanyaannya maksudnya perjalanan sampai ke jaminan Iya, mutu kan itu ini, kan Bu? ada beberapa di buku standar, ada buku edisi 4. Buku edisi Ada, Bu. 4-nya ada. Bisa Ya, ada ditunjukkan? akidah yang lurus, ada melakukan ibadah yang benar. Iya, bisa ditunjukkan bukunya? Ini, Bu. Oke. Nah, ada berapa jumlahnya? Punya berapa SD IT Askia Oh, 2 buku itu? kami ada beberapa pieces ini, Bu. Ke sana dulu udah dibeliin juga. Kalau yang edisi 4 ini semua guru rasanya punya, Bu. Punya Karena ya? juga Ah, apa ya. dibelikan oleh sekolah. Iya, karena dulu wajib juga buku itu. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, itu kan ada beberapa ada beberapa kompetensi ya, ada 7 ya. Ya. Nah, eh, kemarin juga kan salah satunya yang uploadnya itu kan per kelas ya, Apa, Bu? Perangkat kelas? per kelas, per Per kelas. jenjang, per jenjang. Ya, Ya, per iya. jenjang. Ya, Mm-mm. per jenjang. Nah, cara membagikannya itu seperti apa? Kemudian cara mengimplementasinya itu seperti apa? Oke. Begini, Bu. Kami kan ada tim mutu di sekolah. Alhamdulillah. Nah, jadi tim mutu ini sama halnya dengan pelajaran lain, kami itu dirakerkan juga gitu. Terus tim mutu ini terdiri dari nanti ada orang-orang yang di sekolah ini dipilih beberapa orang oleh kepala sekolah, kemudian disahkan juga oleh yayasan. Nanti kami dibuatkan jadwalnya untuk membahas tentang standar mutu kita ini. Kemudian untuk membedah SKL ini kami kan ada 6 level. Nah, nanti seperti yang tadi Ibu bilang, kami ada KKG-nya atau ada bedah SKL Ibu di awal semester. Nanti turunan dari masing-masing SKL per indikator, kemudian dibuatkan programnya, kemudian ada kegiatannya, disusun per level di saat rapat itu gitu. Dan itu pun harinya nggak bisa 1 hari. Biasanya kami di coaching atau di apa ya, dikasih waktu seperti rapat 3 hari gitu Bu. Kalau kemarin ini 3 hari. Ditentir ya? Ditentir, awalnya ditentir, kemudian kami didampingi. Ada juga tim yayasan kadang mendampingi. Oh, ada pendampingan, ada Ya, pendampingan. betul, ada pendampingan. Kalau pas sekolah kan selalu mendampingi Bu. Biasa tugasnya memang suka ngecek-ngecek kan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang mengecek sebelum kita dicek dengan malaikat. Iya. Siap. Iya, betul. Iya, Ya, betul. sama-sama nanti Bu. Terus kan pas terakhir nih, yang terakhir di kelas 6. Karena kan sebenarnya kan SKL itu kan standar kompetensi lulusan. Ya, untuk kelas Berarti 6. yang di kelas 6 tuh mengumpulkan semuanya, apa ada kategori, apa ada kriteria gitu. Apakah masuk dalam kriteria kelulusan hasil dari rapor-rapor SKL itu?
Iya, kita punya rapornya, Bu. Masing-masing anak itu ada rapornya, masing-masing kelas ada rekapnya. Kemudian ini semua indikatornya itu kita nilai gitu. Kalau yang Tapi kan didiskusikan juga. Iya, Untuk kelas betul. ini mengajarnya kan banyak guru juga. Jadi kita tidak hanya wali kelas, tidak hanya guru bidang studi saja. Jadi beberapa unsur yang ada di sekolah, mereka ikut menilai anak-anak ini juga gitu, Bu. Nanti ada kan nanti ada rapat kelulusannya Ibu gitu. Barulah kita ada rekap atau dokumen lapornya ada. Ini ada kasus jika anak tersebut pindahan dan pindahannya itu bukan dari sekolah SIT, itu bagaimana? Oh, yang dari sekolah lain masuk ke SD IT kita gitu Bu ya? Askia 2. Ya. Kita kan mereka dites Bu, ada tes, ada wawancara juga, ada observasi juga Bu kepada anak siswa baru, walaupun mereka masuknya itu nggak di kelas 1. Ya, misalnya masuknya di kelas 4, berarti kan ada ketertinggalan. Itu untuk menutupi atau melengkapi itu semua lewat mana? Lewat apa? Kalau di rapor itu kita kan ada penilaian karakter siswa juga, Ibu. Iya. Nah, jadi kita di sana ada asesmen juga untuk penilaian siswa. Jadi walaupun dia orang baru, tetap kita berlakukan yang diberlakukan di sekolah. Nah, kemudian kita nanti kita ada buku ini ya Bu ya, buku PIB juga. Terus kita akan membagikan untuk siswa baru itu ada di sana buku apa namanya Ustaz? Yang kita setiap tahun itu Ustaz? Penghubung. Buku penghubung iya Bu, buku monitor Al-Qur'an iya. Buku komunikasi. Buku komunikasi. Ada satu lagi siswa baru itu kami biasanya punya buku satu bundel itu lengkap di sana apa yang harus dilakukan anak, apa yang dilakukan orang tua. Gitu. Semacam biasanya kami kasih itu untuk kan kelas 1. Untuk mereka gitu. kelas 1 tapi berlaku untuk selama 6 tahun gitu, Bu. Itu semacam buku panduan, Iya, panduan, betul. Terus sama orang tua kami juga ini kan Bu, dengan orang tua kita kan ada MOU juga bahwa sekolah ini tidak hanya siswa tidak hanya diserahkan kepada sekolah, tetapi orang tua juga harus komitmen dengan perjanjian yang ada di sekolah itu. Di awal sekolah mereka sudah memberikan pernyataan yang ditandatangani dan dikasih materai. Oh iya. Ya, ada 2 nih. Afwan ya, Ustazah. Enggak apa-apa Bu. Saja sambil saya bekerja. Apa santai aja Bu, saya juga jadi pegang kalau Ibu serius amat gitu. Saya nggak serius. Saya mencoba untuk sharing-sharing kayaknya asik juga nih dengan Ustazah Nela nih. Kapan-kapan kita jumpa nih karena dekat juga nih Aceh dengan Padang ini dekat dia. Iya, pengen banget gitu. Ya, saya juga nanti ke Padang lah. Ya, insya Allah. Kemudian ketemukan ya, amin. Kemudian kan ini ada apa namanya siswa yang siswa remedial itu seperti apa Bu? Coba Ibu cerita Bu yang remedial, yang ini seberapa banyak di SDIT Askia itu progresnya, penilaian dan sebagainya itu Bu? Siswa yang diremedi gitu ya Bu ya. Dia diremedi berarti nggak dalam satu bidang aja kan Bu, untuk semua bidang ya. Sebenarnya kita berharap, ini harapan kita ya Ibu ya, apalagi anak guru yang nggak ada yang remedi gitu Bu. Jadi sekali mereka paham, selesai tuntas itu ya. Bahagia gurunya kan, alhamdulillah. Berarti gurunya hebat kan, lulus semua anaknya. Tetapi ada satu-satu kasus cuman Bu.
jarang yang apa namanya itu yang remedi itu karena mereka memang terlalu nggak bisa, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu remedi. Misalnya mungkin kalau sekolah seperti yang Ana bilang tadi kan kita harus ada kerjasama dengan orang tua juga di rumah begitu kan. Jadi paling kalau untuk PR remedi itu kami lebih mengutamakan yang pertama tentu karakter dulu, terus sikap ibadah nih. Ibadah ini kalau remedinya ini biasanya mereka yang kadang-kadang dalam satu kelas itu paling satu yang lupa mungkin orang tuanya ngisi buku penghubung 2 hari gitu karena libur keluar kota, paling begitu Bu. Kalau yang rasanya apa namanya fatal itu nggak ada. Kita kan dari awal anak-anaknya iya, guru-guru pun kan gurunya. Kenapa anaknya harus remedi sebanyak ini gitu? Berarti kan gurunya nggak berhasil dong gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, berarti emang itu terkontrolnya harus rutin ya. Iya, iya betul Bu. Rutin supaya jangan sampai kelewatan akhirnya banyak seperti itu ya. Nah, ya makanya kita kan iya betul kan. Berarti kan untuk yang hal seperti itu rutin dilakukan oleh tadi koordinator level ya. Koordinator level, kemudian kalau di kelas itu wali kelasnya, kalau guru Al-Quran itu guru kelasnya. Al-Quran. Terus kita nggak hanya pakai buku monitor, kita kan mantau anak itu juga lewat WA. Jadi orang tuanya kan itu biar anaknya jangan sampai nggak tuntas gitu. Betul, betul. Nah, jangan sampai tuntas. Berarti waktu misalnya kenaikan kelas itu kan ada KKM tuh, ada KKM-nya. Adakah anak yang inklusi? Ada anak inklusi di Asia? Enggak Bu, enggak ada. Kami enggak ada. Kalaupun ada rasanya belum pernah ada gitu. Alasan memang tidak ada yang datang ya? Nggak ada yang datang Bu, karena mereka mungkin katanya kita kan full day, jadi mungkin mereka berat ya, memberatkan ya. Iya, nggak sanggup mereka full day itu gitu mungkin. Atau ada pernah permintaan misalnya anak kami cuma sampai siang aja? Nggak ada. Nggak ada ya. Mereka kan betah di sini Bu, kadang jam 6 baru dia pulang. Iya, kalau yang betah memang makin betah, tapi mungkin ada orang tua kepingin tapi anaknya nggak mampu. Berarti memang udah tahu ya bahwa di situ memang full sampai jam 5 sampai jam 6. Iya Bu. Ya, baik. Yang lainnya lebih ke kemampuan membaca Al-Quran ini. Berapa jumlah Bu lulusannya dari SDIT Askia berapa orang? Yang tahun ini 52 orang Bu, yang tahun kemarin, yang tahun lulusan. Lulusannya 52 orang, itu 2 kelas, 2 rombel. Berapa yang paling banyak hafalannya? 10 juz Bu. Oh, alhamdulillah. Tapi targetnya capaian di Askia 2? 3 juz cuman Bu. 3 juz ya, rata-rata berarti ya. Di SCT kan rata-rata dulu 2, 3, seperti itu kan. Kalau guru-gurunya yang Ibu tahu? Kalau guru-gurunya sebenarnya kalau untuk guru kelas itu 1 juz Ibu. Iya, cukup 1 juz. Ya, selain dari guru Al-Quran ya, 1 juz. Nah, kalau guru Al-Quran 5 juz. 5 juz, bukan kalau di buku standar kayaknya 15 juz, minimal 10 juz. Udah ada yang kalau itu sih Bu, udah ada yang 30 juz guru kita di sini. Berapa orang Bu yang udah 30 juz? Udah 2 orang. 2 orang. Yang 30 ya. Iya. Dari jumlah guru Al-Quran tadi berapa guru Al-Quran? Kami guru Al-Quran hari ini 12. 12 dari 36 dari 36 guru ya? Bukan. Iya. 36 guru kelas. Guru kelas sama guru Al-Quran itu 36 semuanya Bu. Berarti 22 ya, rombelnya 22 ya, satu jenjang 22 ya. Berarti 12, 24 tambah 12, 36 ya. Oke. Tadi udah ada juga ini ya, apa namanya, wajibat yaumiyah, apa aktivitas amalan-amalan yaumiyah ada juga ya. Ada. Amalan yaumiyah ada
juga nanti kan akan terlihat di nomor 8 tuh ya. Iya. Khatam Al-Quran minimal 3 kali. Itu biasanya ada prosesi nggak? Ada khataman Al-Quran anak-anak, ada nggak? Ada Bu, kita biasanya mengadakan kalau dulu apa namanya tuh haflah Quran gitu ya Bu ya. Kalau haflah Quran biasanya setahun sekali. Iya, kalau yang untuk khatam dia kondisional Ibu kalau untuk saat ini. Siswa-siswa Kadang ya. pulang bulan tuh ada khatamnya, lulus khatam misalnya 10 anak gitu. Karena Jadi memang kita, yang ada dibuat ini, tidak dibuat misalnya khusus di kelas 5 atau kelas 6 rutin reguler gitu. kalau yang tahun ini kami menggabungkannya di kelas 6 Bu. Sebenarnya dari dulu di kelas 6 acara pestanya gitu kan Bu, semacam wisudanya gitu ya Bu ya. Oh, wisudanya ya, tidak khusus misalnya dalam 1 tahun 3 kali khatam gitu masing-masing kelas. Apakah kelas 4, terutama yang udah bisa baca Quran ya, Yang udah model odoj, model ya, odoj model kan. iya. Adakah di SK2? Ada Bu. Di kelas berapa yang paling sering, yang paling ini, berapa kali sekalinya? Khatamnya Bu. Iya, khatamnya. Di kelas 3 udah ada yang khatam Bu. Bahkan di kelas Itu persatuan apa person atau dibimbing oleh gurunya? kalau yang di kelas rendah itu person Ibu, personal. Kalau yang di Personal aja ya. ya Dan itu kan wajibat yaumiyah aja ya, ya, bukan misalnya tiap pagi membaca berapa halaman, 2 halaman, nanti setiap hari sampai selesai gitu enggak? Belum ya? belum. Itu kalau kelas rendah ini kan kadang belum semuanya dia bisa baca Quran. Tergantung Ya. kemampuan anak sih Bu. Makanya tadi kan yang di kelas, terutama kelas 4, 5, 6 ya, yang sudah Ya, masuk ke Al-Quran ya. 4, 5, 6. Kemudian kita kan ada pembiasaan juga Bu, di sebelum sholat zuhur mereka harus baca dulu gitu. Tilawah ya. Tilawah. Nanti di hari Jumat kita ada hari Jumat tuh kan juga tilawah. Kemudian mereka hari-hari biasa kan Kalau Jumat tilawah bersamanya apa suratnya? Surat Yasin atau surat Al-Kahfi? Ada surah Al-Kahfi Bu. Kita nih setiap menjelang khutbah. Ya walau dibacanya menjelang khutbah ya, bukan pagi-pagi ya. kalau pagi itu untuk semuanya. Nanti kan kita anak aulatnya pergi Jumat, yang banaknya di musola, forum anisanya, disitulah. Oh begitu. Anak lagi yang pagi yang baru 1 halaman, nyambung lagi 2 halaman lagi atau gitu. Nah, ya terpandu lah. Memang dibimbing. Insya Allah dengan bimbingan ya. Baik, Ustazah Nela, jazakillah khair, sudah menerangkan dengan semangat, dengan jelas, dengan insya Allah nanti kita coba combine dengan guru Qurannya. Mungkin kita kalau nanti ada guru Quran yang bisa kita sharing gitu ya. Dan tadi saya minta guru pramuka kan, karena di situ pun ada pramuka juga apa namanya dia pembina, terus ada ketentuannya itu sudah ada ikut KMD dan KML ya. Seperti itu. Rata-rata kalau kami di sini udah KMD Bu gurunya. Udah ya? Pembina pramuka berapa orang? Udah berapa orang Ibu? Ya udah ada pengurusan yang untuk Sumbar Bu. Sumbar itu ya. Guru pembinanya dari sekolah atau dari sekolah lain di luar? Kita sekolah Bu, sekolah. Alhamdulillah pembina. Kita sendiri, Dari ya. Asia 2 juga ya pembina pramuka. Ada banyak orang. Roster kah? Apa Bu? Ada masuk roster kah pramuka? Masuk roster? Ada, iya ada. Jadwal pelajaran. Di hari apa biasanya masuknya? Apalagi sekarang kurikulum Merdeka kan pramuka tuh masuk pelajaran wajib Bu. Di hari apa ininya? Serentak atau per kelas? Per kelas, tergantung jadwalnya Ibu. Oh, bukan serentak. Misalnya hari pramuka di hari apa gitu. Gabung kelas 4, 5, 6 gitu. Setiap minggu kami ada pramuka masing-masing kelas Ibu. Oh, masing-masing kelas ya, berarti rosternya berbeda ya, jadwalnya berbeda. Ya.
Oke, tadi lihat ada perjusa. Nah, perjusahat. Nah, 3 malam ya. Sabtu Ahad ya Bu. Dan Jumat, Sabtu, Ahad. Baik, jazakillah khair Ustazah Nela, Afwan, terima kasih. Ya, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Dah.